alkali adalah unsur-unsur golongan 1A yang meliputi litium Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cl, dan francium Fr. Setiap unsur tersebut memiliki satu elektron di kulit terluar. Logam alkali merupakan logam yang reaktif. Hal ini berarti bahwa logam-logam tersebut mudah melepaskan elektron pada kulit terluar untuk berubah menjadi ion yang bermuatan positif 1. Oleh karena itu, keberadaannya di alam tidak dalam bentuk unsur bebas, tetapi dalam bentuk senyawanya. Nama saya Angelin Gotama dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja sih kegunaan logam-logam alkali golongan 1A dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama ada litium. Nah, litium digunakan untuk membuat baterai yang lebih sering kita sebut baterai litium ion. Nah, baterai ini tuh digunakan untuk berbagai alat-alat elektronik yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone, kamera, kalkulator, jam tangan, dan masih banyak yang lain. Litium juga digunakan sebagai bahan pelumas dan campuran dalam timah, aluminium, magnesium, atau logam lain yang bersifat menguatkan. Selain itu, litium juga digunakan dalam industri kaca dan keramik. Logam yang kedua adalah natrium, yang disebut juga dengan nama sodium. Natrium klorida, NaCl, atau yang lebih kita kenal dengan garam dapur, dapat kita temui di hampir segala jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Natrium bikarbonat, NaHCO3, atau yang lebih dikenal dengan nama baking soda, digunakan untuk pengembang kue. Natrium sulfat dan natrium hidroksida juga digunakan dalam industri pembuatan kertas. Nah, selain itu, natrium juga digunakan sebagai bahan pendingin reaktor nuklir. Yang ketiga adalah kalium atau potasium. Nah, kalium ini digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk, deterjen, dan bubuk mesiu atau bahan peledak. Senyawa kalium nitrat, KNO3, digunakan dalam pembuatan bubuk mesiu yang dapat kita temukan di kembang api. Nah, bubuk mesiu inilah yang menyebabkan kembang api meledak ketika dibakar. Yang keempat adalah rubidium. Garam rubidium digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk menghasilkan warna ungu. Rubidium juga digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang kelima adalah cesium. Cesium dimanfaatkan dalam peralatan pendeteksi radiasi dan sebagai katalis dalam hidrogenasi senyawa organik. Yang keenam adalah francium. Francium adalah unsur radioaktif yang belum banyak diketahui kegunaannya karena sangat sedikit atau langka dan tidak stabil sehingga hanya digunakan untuk penelitian-penelitian ilmiah. Keberadaan logam alkali di alam. Natrium di alam terdapat pada NaCl di air laut. Kriolit dalam kurung Na3AlF6. Sendawa CHILi dalam kurung NaNO3 dan trona Na2CO3 NaHCO3 H2O. Kalium di alam terdapat pada biji silfit dalam kurung KCl. Karnalit dalam kurung KCl MgCl 26H2O. Logam-logam alkali yang lainnya terdapat sedikit di alam, seperti litium terdapat pada spodumene dalam kurung LiAlSi2O 6. Rubidium pada lepidolit, serta francium yang bersifat radioaktif. Nama saya Ayu Trisna Nur Putri. Sifat fisik logam alkali. Secara umum, logam alkali ditemukan dalam bentuk padat kecuali cesium yang berbentuk cair. Padatan logam alkali sangat lunak seperti sabun dan lilin, sehingga dapat diiris menggunakan pisau atau benda tajam lainnya. Hal ini disebabkan karena logam alkali hanya memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Di bawah ini adalah tabel fisik logam alkali. Yang pertama ada litium, bernomor atom 3, berjari-jari atom 0,133 nm, ke elektron negatifannya 1, N0-nya sama dengan min 3,04 volt,
titik didih 1330 derajat Celcius, titik leleh 180 derajat Celcius, massa jenis 0,54 gram per mili. Yang kedua ada natrium, bernomor atom 11, jari-jari atom sama dengan 0,157 nm, keelektronegatifannya 0,9, NO-nya sama dengan min 2,71 volt, titik didihnya 892 derajat Celcius, titik lelehnya 97,8 derajat Celcius, massa jenisnya 0,97 gram per mili. Yang ketiga ada kalium, nomor atom 19, jari-jari atom 0,203 nm, keelektronegatifan 0,8, NO-nya min 2,92 volt, titik didihnya 774 derajat Celcius, titik lelehnya 63,7 derajat Celcius, massa jenisnya 0,86 gram per mili. Yang keempat ada rubidium, nomor atomnya 37, jari-jari atom 0,216 nm, keelektronegatifannya 0,8, NO-nya sama dengan min 2,99 volt, titik didih 688 derajat Celcius, titik leleh 38,9 derajat Celcius, massa jenisnya 153 gram per mili. Cesium, nomor atomnya 55, jari-jari atomnya 0,235, keelektronegatifannya 0,7, NO-nya min 3,02, titik didihnya 660 derajat Celcius, titik lelehnya 29,7, massa jenisnya 1,93 gram per mili. Nama saya Ananda Fikri dari kelas 12 IPA 4. Sifat kimia. Logam alkali bersifat sangat reaktif, sebagaimana terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Kereaktifan ini meningkat dari litium ke francium. Begitu juga dengan sifat reduktornya yang semakin kuat. Hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. C. Reaksi logam alkali. 1. Reaksi dengan air. Karena logam alkali merupakan reduktor kuat, maka logam tersebut dapat mereduksi air melalui reaksi yang sangat eksoterm atau menimbulkan api dan ledakan. Menurut persamaan reaksi, 2L solid tambah 2H2 liquid menghasilkan 2LOH aqueous tambah H2 gas. Semakin besar nomor atom dari litium ke cesium, ledakan yang terjadi semakin hebat, dan basa logam alkali semakin kuat. 2. Reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi langsung dengan halogen, membentuk garam halida. Menurut persamaan reaksi, 2L solid tambah X2 gas menghasilkan 2LX solid. 3. Reaksi dengan hidrogen. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen menghasilkan senyawa hidrida. Dalam senyawa ini, bilangan oksidasi hidrogen sama dengan -1. Persamaan reaksinya, 2L solid tambah H2 gas menghasilkan 2LH solid. 4. Reaksi dengan oksigen. Logam alkali mudah bereaksi dengan oksigen, membentuk senyawa oksida. Bilox O sama dengan 2, oksida bilox O sama dengan -1, dan superoksida bilox O sama dengan -setengah. Daya ikat masing-masing logam terhadap oksigen makin meningkat dari litium sampai cesium. Pembentukan oksida. Litium bereaksi dengan oksigen membentuk oksida. Agar oksida logam alkali lainnya terbentuk, maka jumlah oksigen harus dibatasi dengan cara mengurangkan suhu yang lebih rendah, di bawah 180 derajat Celcius. Persamaan reaksinya, 4L solid tambah O2 gas menghasilkan 2L2 solid. Pembentukan proksida dan superoksida. Reaksi natrium dengan oksigen yang disertai dengan pemanasan akan menghasilkan senyawa proksida. Agar proksida dari kalium, lidium, dan cesium terbentuk, maka jumlah oksigen harus dibatasi dengan cara penurunan suhu reaksi. Persamaan reaksinya, 2L solid tambah O2 gas menghasilkan O2 solid. Bila jumlah oksigen tidak dibatasi, maka akan terbentuk senyawa superoksida. Persamaan reaksinya, L solid tambah O2 gas menghasilkan LO2 solid.
5. Reaksi dengan hidrogen. Logam alkali yang dapat bereaksi dengan nitrogen adalah litium dan akan dihasilkan senyawa dengan persamaan reaksi 6 Li solid tambah N2 gas menghasilkan 2 Li3 L solid.